Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial rendering arsitektur part 2. Nah, sekilas ya untuk modeling yang ada di sini, ini adalah desain saya yang diambil inspirasinya dari 3 model desain. Jadi ada 3 model desain ya. Saya ambil dari ketiga itu, saya kombinasikan sehingga menjadi desain seperti ini. Nah, untuk namanya sendiri dari desain ini itu adalah monochrome house. Oke, di video ini kita bakal langsung mempelajari tentang settingan rendering eksterior. Yang pertama, saya sudah jelasin ya di part 1. Seperti yang kalian ketahui bahwa rendering arsitektur itu tidak menggunakan software tambahan yang berat ya, seperti misalnya V-Ray, Enscape, terus 3D Max, D5 Render, dan lain-lain gitu. Jadi kita hanya membutuhkan file JPEG-nya aja. Nah, di sini kita sudah buat scan 1. Setelah kita buat scan 1 seperti ini, kalian bisa tentukan ya scan-nya, terserah dari kalian. Terus untuk stylenya, kalian pilih construction style supaya belakangnya ini kosong, terus putih ya. Dan setelahnya itu kalian tinggal export ke 2 dimensi grafik. Kebetulan saya sudah ekspor juga ya 2 dimensi grafiknya. Kita exit dulu ini. Nah, jadinya bakal seperti ini. Ya, jadinya bakal seperti ini ya, berbentuk PNG. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kalian tinggal drag aja, tarik ya, tarik ke sini. Set. Nah, kalian tarik ke sini. Sebelumnya saya sudah merender ini, dan saya sudah edit juga gitu. Ini kita bakal render kembali buat jadi tutorial teman-teman. Kalian tinggal sesuaikan aja ya besar dari objek utama yang bakal kalian pakai nantinya. Misalnya seperti ini. Oke, untuk hasilnya ya seperti ini nih. Nah, ini yang sudah saya render sebelumnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih ini ya, seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita hapus aja dulu, kita pindahin karena yang udah ada filenya ini. Ini yang saya sudah perbesar juga gitu. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kalian tinggal tambahkan yang pertama adalah pohon-pohon dulu. Ya, jadi kalian ulik-ulik pohon-pohonnya dulu. Misalnya kita pakai pohon yang ini nih. Nah, pohon yang ini pakai ini. Terus tinggal kalian taruh aja di sini ya. Ingat, pohon yang kalian letakkan di sini kalian harus buat transparan agar tidak mengganggu objek utama atau poin dari objek utama ya, fokus gitu. Fokus dari objek utama yang bakal kita tampilkan di renderan. Nah, setelah ini kita copy lagi ya pohon samping kiri kanan ya ini. Nah, kalian cari pohon-pohon yang sketsa ya. Kalau bisa kalian cari pohon-pohon yang sketsa. Bisa juga sih pohon-pohon Photoshop yang bukan sketsa kalian bisa pakai. Cuma hasilnya akan sedikit berbeda gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian tambahkan lagi background ya, background di bagian belakang nih, pohon belakang ini. Nah, ini semua pohon PNG yang sudah saya download. Ini kalian tempatkan ya, layar 3 ini kalian tempatkan di belakang objek utama. Jadinya bakal seperti ini. Tadi kalau misalnya di depan, dia akan menutup objek utama gitu. Oke, setelah seperti ini kalian tinggal tarik lagi. Kalau misalnya kalian punya objek pohon ya, kalian ambil lagi. Ini bisa saya ambil dari sini nih filenya. Pohon-pohon ini nih. Cuman daripada saya pilih-pilih lagi gitu, memperpanjang durasi tutorial ya, yang sebenarnya bisa langsung aja ke intinya gitu. Nah, kalian tempatkan di sini nih, karena ini tutorial ini walaupun kita udah ambil yang sudah jadi, tetap bakal lumayan juga sih, memakan waktu ya paling enggak 20 menitan gitu. Nah, sesudah jadi seperti ini kita membutuhkan yang namanya orang untuk membuat gambar kalian itu terlihat hidup.
Karena orang itu menunjukkan aktivitas. Jadi kalian cari orang yang sedang melakukan aktivitas, entah itu berjalan ya, seperti ini nih. Ini terus ini lagi nih, kita copy ke sini. Nah, ini juga nih gambar yang saya pakai sebelumnya ya. Oke. Terus yang ini ya. Nah, ini kan udah kelihatan nih, udah kelihatan hidup. Oke, sedikit untuk menentukan skala orang. Jadi kadang-kadang nanti biasa terlalu besar skala yang kita pakai atau tidak sesuai dengan bangunannya. Itu kalian misalnya orang ini dasar orang ini segini ya, gambar dasarnya. Nah, kalian tinggal tempatkan aja di pintu sini. Jadi ukur ya, pintu itu kan 210. Nah, kalian tinggal ukur aja sekitar seginilah ini tingginya ya. Nah, jadi ini. Jadi biar kelihatan proporsi aja. Agak-agak tinggi lagi nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita perbesar sedikit ya. Oke, karena ini berada di depan. Objek yang berada di depan. Kalau semakin ke belakang, prinsip perspektif itu semakin ke belakang dia semakin mengecil ya. Jadi karena ini ada di depan sedikit, jadi agak diperbesar. Nah, itu ada garis kepala yang kalian lihat di Photoshop. Saya nggak tahu kalian pakai Photoshop berapa, tapi kalau misalnya kalian udah pakai Photoshop yang 20 versi 20 itu bakal kelihatan seperti ini. Jadi samain garis kepala ya. Kepala ini samain. Kalau beda-beda dikit juga nggak terlalu apa-apa gitu. Kalau beda-beda dikit juga nggak terlalu masalah. Oke, turunin. Nah, kalau udah jadi seperti ini itu udah bagus ya. Jadi kalian ini udah bisa dipakai gitu. Kelebihannya dari rendering arsitektur, kalian tidak perlu terlalu banyak menambahkan objek. Dengan segini aja itu udah bisa kalian pakai atau udah bisa dipakai untuk presentase kah ya, atau tampilan desain kalian yang pengen kalian upload atau gimana gitu. Nah, cuman kita masih apa ya, masih ada yang kurang lah, maksudnya perlu ditambahin lagi. Nah, kita butuh yang namanya background lagi ya di belakang nih. Ini kalian cari awan-awan seperti ini, awan-awan sketsa ya. Nah, terus kalian tempatkan awan ini itu ke belakang objek yang paling belakang. Set. Oke, kalau udah jadi seperti ini udah keren. Jadi rendering arsitektur itu lebih ada seninya sih sebenarnya daripada rendering realistik. Ya masing-masing mempunyai kelebihan lah. Rendering arsitektur itu untuk menampilkan karya ya, sebuah karya yang terlihat arsitektural gitu. Kalau misalnya kalian rendering realistik ya itu untuk tampilan visual yang dibutuhkan bahwa memang jadinya seperti ini nih, benar-benar asli gitu kelihatan. Ketika misalnya sebelum dibangun kalian pengen tahu gitu kan hasil yang sebenarnya gitu sebelum dibangun. Makanya itu yang ada yang namanya rendering realistik dan itu membutuhkan spek komputer yang cukup yang cukup tinggi gitu. Dan itu juga memerlukan budget yang lumayan. Rata-rata spek komputer seperti itu membutuhkan budget sekitar 15 jutaan ya paling rendah. Oke, sudah jadi, kita tambahin lagi yang ini nih, tumbuhan semak-semaknya. Nah, ini kalian tinggal copy saja ya. Kalian harus cari tumbuhan-tumbuhan yang seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Terus ambil lagi ya tumbuhan-tumbuhan ini. Ini pun saya downloadnya sebenarnya ini nggak gratis. Jadi harus dibeli dulu. Cuman saya ambilnya ini yang file JPEG, masih ada tanda tangannya gitu kan. Terus saya edit gitu biar bisa dipakai tumbuhannya. Untuk file aslinya itu seperti ini. Nah, untuk file aslinya itu seperti ini nih. Tuh, masih ada tanda tangannya, vektor ya.
cut out trace 15 illustration. Nah, ini kalaupun diperbesar ini bakal pecah. Jadi ini bukan untuk yang dipakai gitu. Terus ini juga bukan PNG, file aslinya ini PNG. Jadi kayak gitu. Jadi saya edit kembali, kita buat resolusinya lumayan bagus. Terus bisa dipakai deh di sini gitu. Oke. Dan selanjutnya kalau sudah jadi kayak gini, kita tinggal tambahin lagi objek-objek yang berada di sini nih untuk menunjukkan aktivitas yang ada di atas gitu, atau pemanis lah ya. Pemanis yang ada di atas ini burung-burung. Nah, kalian download juga tuh yang namanya burung-burung. Nih. Ini copy download ya. Kalau misalnya udah lengkap file kalian kayak begini nih tuh udah enak sebenarnya. Oke, kita copy dulu ya. Kalau udah selesai, tinggal dipindahkan. Nah, tinggal kalian pindahkan aja. Kurang lebih seperti inilah modelnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini digeser sedikit ini ya. Nah, kan udah ada burung-burungnya nih, udah kelihatan hidup ya langit-langitnya karena kalian menambahkan langit-langit. Kalau seandainya kalian nggak nambahin langit-langit seperti ini, kalian ya nggak apa-apa sih, nggak pakai ini burung-burung seperti ini tuh nggak apa-apa gitu. Cuman karena ada langit-langitnya aja, makanya kita tambahin objek yang bergerak gitu di atas bangunan atau di langit-langit seperti ini. Terus kita membutuhkan lagi yang namanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini nih. Ini kan pot-pot nih. Nah, kita ambil lagi nih di sini pot-potnya. Oke, tinggal dipindahkan. Ini dia nggak kelihatan karena berada di belakang objek utama. Nah, tinggal pindahkan aja ke depan objek utama itu. Nah, sudah muncul seperti ini. Tinggal kalian atur ya. Oke. Lebih hidup kan ya gambarnya bagian depan seperti ini. Sudah ada tumbuh-tumbuhannya. Terus kita butuh tanaman rambat. Nah, jadi kalian butuh juga tuh download tanaman rambat seperti ini. Tinggal copy aja sih, biar nggak lama. Oke, ini udah. Terus kita tempatkan lagi tanaman rambat. Kalau misalnya kalian mau copy objek ya, tinggal klik saja objeknya ini, terus Ctrl Alt, tahan gini, udah muncul tuh tanda panah sama tanda panah yang satu putih. Itu berarti udah bisa kalian copy atau duplicate. Tinggal klik aja, klik kiri ya, set. Nah kan, terus ini diperbesar, Ctrl T. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu di sini nih ada pot-pot ya, ada pot-pot atau tumbuhan-tumbuhan yang perlu ditambahkan. Ini saya udah buat juga di sini, tinggal copy aja. Tinggal kita copy. Biar nggak ribet lagi gitu. Untuk mengedit arsitektural seperti ini, itu kalian memerlukan banyak objek-objek tambahan agar membuat gambar kalian itu terlihat
cantik ya, agar estetika dari gambar kalian itu terlihat cantik, visualnya juga enak dilihat, itu memang membutuhkan banyak objek-objek tambahan. Oke, ini belum ke copy. Nah, tinggal dipindahkan aja ke sini ya. Set. Oke, jadi lebih hidup atau lebih keren. Di belakang sini sebenarnya ada pohon sih, cuman kita biarkan aja gitu. Kalau mau tambahin pohon juga bisa gitu. Terakhir tinggal kalian pasang ini nih. Tinggal kalian pasang nama kalian atau nama desainnya ya. Terus kalian tambahkan ke sini. Ini style yang dipakai, style tulisan ini namanya mana sih? Ini nih, Duck 801. Kalau teman-teman mau pakai ini ya. Yang ini sampelnya. Jadi Duck 801. Kalian bisa download di phone. Saya nggak tahu itu bawaan atau yang pernah saya download, cuman ya saya udah lupa gitu. Karena banyak aja sih yang saya download terus diinstal untuk phone-phonenya ya. Oh iya, selanjutnya saya lupa tambahin. Di sini ada matahari ya. Matahari ini kalian bisa buat pakai ini nih, ellipse tool ya. Karena di sini saya udah buat, tinggal di copy. Nah, udah bisa nih. Kita pindahkan, terus kita copy. Kita buat di sini ya. Terus ini lagi ya, untuk objek paling depan. Oke. Ini semakin banyak kalian tambahin objek, terus memberikan efek-efek ya, terutama efek bayangan, itu gambar kalian akan semakin bagus. Nah kan, sudah jadi ya, seperti ini. Oh iya, lupa, karena di sini kan ada matahari, ada pohon, otomatis bayangannya itu akan lari seperti ini ya, seperti yang bangunan ini bayangan bawaan yang dibawa dari SketchUp tadi, karena waktu kita mengekspor kita aktifin bayangannya. Itu wajib ya, kalau misalnya kalian mengekspor gambar 2 dimensi itu wajib kalian aktifin bayangannya biar ketahuan arah bayangannya lari kemana gitu. Jadi objek-objek yang ada di sini nih, ini bisa kalian tambahin bayangannya dengan mengetahui bayangan dasar yang sudah kalian ekspor. Seperti ini nih, bayangan dasarnya berarti lari ke sini ya bayangannya. Oke, kalau udah seperti ini, cara buatnya ini kan. Nah, ini kalian copy. Ini ada bayangan berarti di sini. Tinggal kita perkecil dulu. Set. Kurang lebih ya kayak gini lah bayangannya. Terus kalian tinggal pakai ini nih. Buat dia hitam ya. Level terus jadiin hitam. Mana sih? Nah, jadi hitam seperti ini. Nah, kalau udah jadi hitam seperti ini, kalian tinggal buat lagi dia transparan ya. Oke, buat transparan. Ya, feel-nya juga dikurangin. Kurang lebih ya kayak gini nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kayak masih terlalu besar ya. Terus taruh di sini. Nah, oke, sisanya tinggal kalian hapus yang berada di luar seperti ini. Tinggal kalian hapus.
Nah, tinggal ini kayaknya terlalu gelap gitu. Nah, oke deh, udah jadi ya. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil dari tutorial kita kali ini dan hasil renderan arsitektural yang sudah kita buat gitu. Dan semoga teman-teman juga bisa mempelajari teknik seperti ini. Jadi lebih mudah lah kalian untuk mempresentasikan gambar kalian tanpa harus merender yang berat banget menggunakan seperti 3D Max, terus Enscape, V-Ray, Corona dan lain-lain gitu. Kalian bisa pakai cara seperti ini. Kekurangannya adalah kalian harus memiliki banyak objek atau kalian harus download objek yang banyak biar komponen-komponen yang kalian tambahkan ke dalam objek yang kalian pengen render itu lebih beragam gitu. Oke, thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap support terus channel ini agar saya semakin semangat untuk membagikan pengetahuan seputar arsitek maupun arsitektur. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.